Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKM Yogyakarta Cabang Bendong dengan tema Tuhan tidak meninggalkan Anda dari Lukas 22 ayat 61. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Rema malam hari ini mengambil tema Tuhan tidak meninggalkan Anda yang diambil dari Lukas 22 ayat 61. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menerima kami, apa adanya kami. Saat ini kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon Roh Kudus untuk menolong kami, memberi terang di dalam hati dan pikiran kami. Supaya ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami menangkap apa maksud isi hati Tuhan kepada kami. Berbicaralah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Lukas 22 ayat 61. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Dari firman Tuhan ini, apa yang terlintas dalam benak kita mengenai Petrus? Ya, dia seorang murid yang tidak setia. Dikatakan dengan jelas di sana bahwa Petrus telah 3 kali menyangkal Yesus. Di ayat sebelumnya, bahkan kita bisa menemukan di mana Petrus dengan jelas mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Padahal jelas-jelas dia salah satu dari 12 murid Yesus yang selalu pergi bersama-sama dengan Yesus. Tetapi bisa-bisanya dia mengatakan, "Aku tidak kenal dia." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Petrus menyangkal Yesus. Lalu, bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah karena Petrus sudah menyangkalnya sampai 3 kali, itu membuat Yesus tidak mengakuinya lagi bahwa Petrus bukan muridnya? Dan apakah Yesus meminta Petrus pergi dan tidak mengikutinya lagi? Dari Lukas 22 ayat 61 ini kita bisa melihat bagaimana respon Yesus ketika mengetahui Petrus sudah menyangkalnya hingga ketiga kalinya. Dikatakan di sana, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ya, memandang Petrus. Apakah Tuhan marah? Kesal terhadap Petrus? Di dalam Lukas 22 ayat 32 dikatakan, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, peristiwa bahwa Petrus yang notabene adalah muridnya akan menyangkal dia sampai 3 kali. Hal tersebut sudah diketahuinya sebelumnya. Maka di ayat 32 tersebut dikatakan, "Aku telah berdoa untuk engkau, dan jika sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Kita melihat di sini Yesus justru mendoakan Petrus. Bukannya kesal, bukannya marah dan mengusirnya, tetapi justru mendoakan supaya imannya tidak gugur, tidak luntur, tidak goyah. Dan bahkan Yesus mengatakan, "Jika sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Yesus tahu bahwa nantinya Petrus akan insaf, dan Tuhan bahkan mempercayakan tugas baru kepada Petrus, yaitu menguatkan saudara-saudaranya. Luar biasa respon Yesus dalam menghadapi seorang Petrus.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita tahu misi Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa kembali orang-orang yang sudah dipilihnya sejak semula. Dia datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit, untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat dan beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan dengan cuma-cuma. Karena Allah sendiri memberikan itu kepada kita, manusia. Bukan karena manusia itu melakukan sesuatu yang baik, yang benar, melainkan justru karena manusia itu berdosa dan akan binasa. Namun Allah, seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, siapapun bisa mengalami situasi dan kondisi seperti yang dialami Petrus. Jatuh, gagal mempertahankan imannya. Ya, pertanyaannya, apakah kepada orang yang demikian masih akan dipercayakan sebuah tugas, sebuah tanggung jawab? Ketika kita melihat respon Petrus, ketika Tuhan memandang Petrus, teringatlah Petrus. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, menangis dengan sedihnya. Kita melihat ada penyesalan yang dalam yang dialami Petrus. Di dalam Lukas 22:30 dikatakan, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, jikalau Petrus sudah insaf, Tuhan memberikan kepada dia kepercayaan kembali. Yesus tidak menolaknya atau bahkan membuangnya. Tidak. Melainkan Yesus memakainya lebih lagi. Insaf. Satu kata yang penuh makna dan begitu penting. Satu kata ini sanggup mengangkat kembali setiap kita yang telah jatuh. Ketika seseorang telah mengalami kegagalan dan sampai pada titik ini, insaf, bertobat, mengakui dosa dan pelanggarannya, Tuhan akan mengerjakan, mempercayakan hal besar di dalam hidup kita. Bukan hanya menerima kembali. Luar biasa. Kasih Allah. Pertanyaan berikutnya, sanggupkah kita meneladani Petrus? Menginsafi dosa dan pelanggaran kita? Atau sanggupkah kita meneladani Yesus? Menerima kembali saudara yang telah menginsafi dosa dan pelanggarannya, dan bahkan mempercayakan tugas dan tanggung jawab baru kepadanya? Mari, Dia, Tuhan, tidak meninggalkan kita sekalipun kita gagal. Tangannya terbuka menunggu kita kembali kepadanya. Dia akan memulihkan kita dan menggunakan kegagalan kita untuk semakin menguatkan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, atau bahkan kita tidak perlu menarik diri dari pelayanan, dari kehidupan. Tetapi mari bersama-sama kita melihat kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kasih yang menerima setiap pribadi apa adanya. Dosa pelanggaran diterima oleh Dia. Dia merangkul kita untuk kembali kepadanya. Mari kita bersama-sama mengalami kasih-Nya yang besar itu. Mari kita bersama-sama sampai pada titik insaf, pertobatan. Supaya kasih yang besar itu, kasih yang tidak terbatas itu, anugerah yang luar biasa itu, kasih karunia, kita alami. Dan kita mengalami sukacita besar karena kasih yang
tidak terbatas itu pun kita alami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar belas kasihan-Mu kepada orang-orang yang berdosa. Engkau menerima kembali orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang menginsafi akan dosa dan pelanggarannya. Terima kasih Tuhan untuk penerimaan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau tidak meninggalkan. Engkau tidak meninggalkan orang-orang berdosa, tetapi bahkan Engkau datang bagi orang-orang berdosa untuk membawanya dia kembali datang kepada Allah, untuk bisa memiliki persekutuan kembali dengan Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah dengan kasih yang tidak terbatas itu. Kami berdoa untuk setiap pendengar sahabat Petra yang mengalami titik pertobatan, yang mengalami kasih karunia Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Engkau memberkati mereka dengan kasih yang tidak terbatas itu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.